Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Aiman hanya bisa cengenges saja ketika disindir secara halus oleh praktisi hukum Boni Hargen terkait Roy Suryo, Tifa, dan Rismond. Tak hanya itu saja, Boni Hargen juga skakmat Said Didu yang sering membuat tuduhan-tuduhan dan kesimpulan atas asumsi tanpa bukti dan tanpa klarifikasi hukum kepada Pak Joko Widodo. Intinya Said Didu ini kan selalu menuduh Pak Jokowi soal apapun itu. Yang sekarang soal WUS. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Oke, tapi kan busuknya belum tentu ke arah penyelewengan, makanya saya mau korupsi dan seterusnya. Saya mau masuk di situ nanti. Oke. Saya masuk dulu. Yang kedua, sebenarnya persoalan ini gampang. Kalau mantan Presiden Jokowi masih hobi memamerkan proyek mangkrak. Karena di Perpres nomor 107 2015 itu memang Presiden Jokowi menyatakan menugaskan kepada BUMN. Kata menugaskan itu pengakuan bahwa itu proyek pemerintah. Nah, di Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan proyeknya rugi, maka seluruh biayanya ditanggung pemerintah ditambah margin yang layak. Itu undang-undangnya. Jelas-jelas Presiden Jokowi sudah membentuk komite kereta api cepat. Yang ketuanya Luhut Binsar Panjaitan, anggotanya Erick Thohir, kemudian Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Budi Karya. Dan tugasnya memang sudah langsung menyatakan, termasuk bunga, negosiasikan, kenaikan periksa, eskalasi kenaikan harga periksa, negara harus menanggung berapa, PMN-nya berapa. Jadi tugasnya jelas. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apakah tim ini pernah bekerja? Artinya semua orang yang saya sebutkan namanya itu bertanggung jawab. Itu harus diperiksa semua. Nah, supaya KPK lebih gampang lah. Jadi tidak sulit sebenarnya. Ini indikasi kejanggalan yang bisa mengarah ke korupsi menurut sangat saya. Bisa. Oke, clear. Abang saya respons. Oke, sekarang saya dulu. Anda selalu membandingkan WUS kereta api Cina. Ntar kita bang saya Dido. Bukan, jangan asal mangap lah. Ntar saya ngomong dulu bang, tenang. Pertama ya, kita melihat media kita hari ini luar biasa. Suara-suara kebebasan begitu lantang dan semuanya boleh bicara. Abang saya Didu, ada lagi yang lain seperti Roy Surya ya. Suryo sama aja, orang Jawa kan Suryo sama aja. Roy dan seterusnya boleh bicara. Artinya bahwa di era pemerintahan Pak Prabowo, Wakil Presiden Gibran, kebebasan sipil itu betul-betul dijamin. Sepakat? Kita tepuk tangan dulu. Saya Cengenges saja si Aiman ya kan. Tentu tidak punya kompetensi untuk masuk ke teknis perkara WUS ini. Saya coba kumpulkan beberapa informasi. Akhirnya saya melihat bahwa apa yang menjadi tesis salah bagian dari prinsip hukum pidana itu sepertinya harus kita kunjungi kembali, revisiting the idea of criminal justice principles. Jadi kita harus melihat bahwa hukum pidana tidak pernah bekerja di atas asumsi, harus berdasarkan fakta, bukti-bukti hukum yang jelas, bukti-bukti material. Dan sampai hari ini saya tidak melihat di balik narasi soal korupsi di dalam WUS tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada adanya tindak pidana korupsi di sana. Tidak ada korupsi, tidak ada indikasi. Kita harus menghormati asas legalitas di dalam hukum pidana itu, bahwa tidak ada hukuman atau tidak ada hukuman pidana terhadap suatu tindakan sebelum aturannya itu ada. Ya, nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Anda tidak bisa menghukum tanpa ada dasar hukumnya untuk mengatur suatu tindakan itu pidana atau tidak. Pertanyaannya lah, di mana pidananya dalam WUS? Kan dari tadi saya perhatikan diskusi ini masih samar-samar. Kalau indikasi, Bung Boni, itu kan yang ada harusnya, kecurigaan, ada kejanggalan dalam konteks. Maka dalam konteks itu perlu proses penyelidikan, penggalian informasi. Jadi jangan langsung jumping to conclusion ada korupsi di WUS. Nah, itu menyalahi logika hukum pidana. Lalu kemudian kita bicara soal asas kulpabilitas dalam pidana. Saya pengamat politik, doktor saya di bidang politik. Tapi saya sedang sekolah hukum, Pak.
Saya sedang pasca sarjana hukum, jadi mulai gaya-gayaan bicara hukum nih Mas Aiman. Aspek asas kulpabilitas bahwa yang dihukum itu hanya yang bersalah. Dan siapa yang bersalah di sini? Siapa yang harus kita hukum? Kenapa harus ditarik-tarik jauh sampai nama Presiden Jokowi misalnya disebut-sebut atau yang lain-lain? Artinya bahwa dari aspek substansi perkara pidananya belum jelas, lalu kita sudah mulai bicara soal penghakiman. Nah, yang kedua, Mas Aiman, yang agak berbahaya di kita itu adalah upaya politisasi terhadap isu-isu apa saja, termasuk isu hukum, ya, dan kebijakan-kebijakan politik itu kemudian juga bisa dipreteli dengan intrik-intrik politik tertentu. Nah, maka yang harus kita waspada itu adalah trial by the press. Saya menghormati dan bangga dengan acara rakyat bersuaranya Aiman ini, iNews ini. Tetapi kita harus bijaksana untuk menyikapi apakah kita sudah melakukan pengadilan oleh media terhadap satu isu atau terhadap satu orang atau sekelompok orang. Kita harus bijaksana di situ karena kita tidak bisa trial by the press, itu kan sangat keji itu. Saya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Sepakat. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau tifus atau siapa namanya dokter itu ya selalu ribut soal ijazah aja. Soal bus lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya nanti takutnya pemerintahan yang ada hari ini dan ke depan tidak berani mengambil terobosan besar di dalam pembangunan. Jadi menurut saya ini saya juga non infrastruktur hanya karena tidak ingin di suatu waktu dipolitisasi dan diperkarakan. Jadi kalau ada isu yang kemudian mengemuka, media nggak usah bahas. Media hadir memang untuk menghadirkan semua dinamika yang ada di masyarakat dan kita diskusikan. Hanya saja jangan sampai ada kesan bahwa kita mengarahkan opini itu ke satu kesimpulan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Bukan berarti sudah terjadi, Mas Aiman. Saya hanya mengingatkan bahwa di tempat lain itu memang hadir lagi Aiman menggiring opini seakan-akan negara, pemerintah ini salah dalam semua hal. Nah, demokrasi hanya sehat kalau ada fairness di kita, di pihak negara, di pihak rakyat, dan di dalam berkomunikasi entah kritik, entah protes, itu semua harus punya dasar dan tujuan yang baik. Kita kan pernah diskusi di sini juga beberapa tema ya, Mas Aiman. Saya selalu mengatakan bahwa kalau problemnya adalah akuntabilitas dan kualitas perwakilan politik DPR itu tidak beres, saya setuju kita semua rakyat Indonesia marah dan tuntut itu perwakilan politik yang tidak bermutu itu harus digugat. Nah, saya juga setuju bahwa institusi manapun harus kita pikirkan untuk diperbaiki. Maka reformasi harus menyeluruh, sistemik, holistik. Jadi jangan parsial. Nah, begitu juga kalau kita merespons isu-isu yang berkembang, Mas Aiman, ada begitu banyak isu. Di dalam pilihan isu, kita harus melihat mana yang lebih besar nilainya bagi kemaslahatan umum, mana yang hanya permainan kelompok-kelompok politik dengan permainan narasi politik yang ujung-ujungnya hanya melayani kepentingan politik. Kalau kita bukan masuk mencerdaskan. Ya, kalau acaranya Bung Aiman, saya setuju mencerdaskan rakyat Indonesia. Setuju? Untuk Mas Aiman. Sindiran halus Boni Hargen untuk si Aiman dan juga skakmat Boni Hargen untuk si Said Gaduh. Ya, kita sebut dia si Said Gaduh aja karena si Said Didu ini selalu bikin gaduh, ya, bikin rusuh. Anak abah yang satu ini. Nah, gimana pendapat kalian teman-teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.